Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Kita masuk sekarang kepada pembahasan sholat at-taubah. Apa itu? Yaitu sholat dalam rangka bertaubat kepada Allah dari dosa yang telah kita lakukan. An Abi Bakar radhiyallahu an, dari Abu Bakar semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah thumma illa ghafarallahu lah. Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa, kemudian ia pergi untuk berwudu, kemudian sholat, kemudian ia beristighfar minta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, segera mereka pun ingat kepada Allah, lalu mereka beristighfar kepada Allah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib di hadis di nomor 674. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat taubat itu disyariatkan di saat kita jatuh kepada suatu dosa. Ya, segera kemudian kita berwudu lalu sholat 2 rakaat. Ya, dan kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, bahwa syarat diterimanya taubat tersebut adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Ya, oleh karena itulah Imam Nawawi mengatakan syarat diterima taubat itu 3. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut, artinya tidak terus-menerus. Yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi. Wa an Abi Darda, dan dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qama fa yusalli rak'ataini aw arba'an yashukku sahlun yuhsinu fihinna dzikra wal khusyu' thumma astaghfarallah ghafara lah. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia bangkit untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ya sahal merasa ragu apakah 2 atau 4, dan ia memperbagus padanya zikir dan kekhusyuannya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian ia istighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib nomor 223. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita sholat, kita berusaha untuk memperbagus zikir dan kekhusyuan kita. Ya. Kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dengan sebenar-benar taubat dan istighfar. Ya. Nah, ini adalah merupakan sholat taubat. Apakah sholat taubat disyariatkan setiap hari? Tidak. Ya, akan tetapi disyariatkan di saat kita jatuh kepada dosa. Maka di saat itu kemudian kita sholat. Apakah sholat taubat boleh kita langgengkan? Tidak ada riwayat Rasulullah melanggengkan, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Ya. Maka yang lebih baik tidak kita dawamkan, karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sekali-kali saja. Wallahu a'lam.